Selamat pagi semuanya. Teacher mau sapa semua anak teacher kelas 1, mulai dari kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Apa kabar hari ini? Teacher berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat ya. Anak-anak teacher, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari buku Bupena 1C, tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Kita masuk subtema 2, lingkungan sekitar rumahku, pendamping pembelajaran 6. Anak-anak teacher, silakan dibuka buku Bupena 1C, halaman 134. Jangan lupa, sebelum mulai pembelajaran, anak-anak teacher berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Baiklah anak-anak teacher, kita mulai pembelajaran kita dengan muatan bahasa Indonesia, membuat ungkapan ajakan dalam percakapan. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah belajar mengenai menemukan ungkapan ajakan dalam sebuah percakapan. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah percakapan yang isinya mengandung ungkapan ajakan. Coba perhatikan contohnya ya. Lani bercakap-cakap dengan teman-temannya. Mereka ingin lingkungan tetap bersih. Coba anak-anak teacher lengkapi percakapan Lani, gunakan kata ajakan. Lalu peragakan bersama dengan orang tuanya ya. Lani berkata, lingkungan rumahku tidak bersih, sampah menumpuk di jalan. Lalat berterbangan di mana-mana, banyak anak terkena diare. Lalu Siti berkata, kita bekerja bakti membersihkan sampah. Nah, di titik-titik ini kita buat kata ajakan mari. Mari kita bekerja bakti membersihkan sampah. Lalu Udin berkata, lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Kemudian Siti berkata, di musim kemarau udara terasa panas, debu-debu berterbangan. Banyak orang terkena flu dan batuk. Edo, titik-titik kita tanam banyak pohon. Nah, di titik-titik ini kita buat kata ajakan ayo. Ayo kita tanam banyak pohon. Kemudian Undin berkata, saat hujan deras, selokan depan rumahku meluap, air tumpah ke jalan, sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan depan rumahku tersumbat sampah. Edo berkata, titik-titik kita bersihkan selokan setiap hari. Nah, di sini kita buat ajakan mari. Mari kita bersihkan selokan setiap hari. Sekarang kita lanjutkan belajar PPKN, menuliskan bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab seluruh warga, bukan cuma anak-anak, bukan cuma orang tua, bukan cuma Pak RT, tetapi semua warga yang tinggal di sekitarnya harus ikut serta menjaga kebersihan lingkungannya. Apa saja contoh bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan? Contoh yang pertama adalah membersihkan selokan bersama, kemudian membuang sampah bersama ke tempat sampah, lalu membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Nah, contoh bentuk kerjasama di rumah adalah membersihkan rumah bersama-sama. Nah, sekarang kita belajar kemuatan matematika, membuat pola pengubinan dari dua jenis bangun datar, bagian yang kedua. Nah, anak-anak teacher, masih ingat belum bentuk-bentuk bangun datar yang sudah kita pelajari pada semester 1 dan pada pembelajaran sebelumnya? Sekarang kita ulangi kembali ya. Nah, ini adalah contoh bentuk bangun datar segitiga. Karena bangun ini memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Kemudian ada bentuk segi 4.
Karena bangun ini memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Kemudian ada bangun persegi. Bangun ini memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kemudian ada bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang memiliki 4 sisi yang tidak sama panjang. 2 sisi lebih pendek dan 2 sisi lebih panjang. Nah, Nana Teacher sudah bisa membedakan bangun persegi dan bangun persegi panjangnya. Lalu ada bangun datar seperti ini. Namanya apa ya? Ya, namanya adalah bangun datar segi 5. Mengapa dikatakan bangun datar segi 5? Karena dia mempunyai 5 sisi. Lalu bangun datar ini apa ya? Segi 6, karena mempunyai 6 sisi. Nah, bangun datar yang terakhir ini apa namanya? Pasti anak-anak teacher sudah tahu ya. Ya, namanya adalah lingkaran. Nah, sekarang kita mau melihat pola pengubinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada lantai keramik yang membentuk pola persegi. Lalu ada anyaman bambu yang menggunakan pola persegi dan persegi panjang, dan yang hanya menggunakan pola persegi panjang saja. Kemudian kita bisa melihat pada dinding batu bata yang menggunakan pola persegi panjang. Nah, biasanya di halaman rumah atau di halaman sekolah menggunakan paving block. Paving block ini ada yang menggunakan pola persegi panjang, ada juga yang menggunakan pola segi 6. Nah, itulah beberapa contoh pola pengubinan yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas anak-anak teacher, yang pertama, ayo berlatih halaman 134 sampai 135. Nah, di sini anak-anak teacher membuat percakapan sesuai dengan gambarnya. Lalu, latihan soal subtema 1, halaman 138 sampai 139. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, boleh bertanya kembali sama teacher. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.